subtema memang soal ekonomi, soal keadilan, soal kemanusiaan. Mungkin soal ekonomi saya tidak bidang pada aspek yang akademik dan bersifat teoritik, tetapi kita menjadi bagian dari bangsa yang berusaha untuk mewujudkan ekonomi sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Saya akan mengutip 3 pandangan yang akan kita jadikan sebagai titik tumpu mengecek seberapa jauh gagasan keindonesiaan itu masih bersambung atau mengalami lags. Ya. Dia mengatakan bahwa Indonesia yang akan kita merdekakan dan akan kita bangun setelah merdeka bukan Indonesia yang hanya ragad fisik, tetapi Indonesia yang bernyawa. Artinya dia menyatakan bahwa Indonesia itu punya jiwa. Bung Karno yang sangat monumental dengan pidatonya 1 Juni, di antara bagian ketika dia membahas tentang nasionalisme, dia mengatakan bahwa Indonesia adalah negara untuk semua, bukan negara untuk 1 orang atau untuk 1 golongan saja. Entah itu golongan bangsawan atau golongan yang kaya, Indonesia adalah negara untuk semua. Lalu yang ketiga, saya akan mengutip pandangan Bung Hatta ketika dia menjelaskan tentang pasal 33 sebelum amandemen tentu saja. Di mana di sana kita membaca bahwa perekonomian Indonesia atau nasional itu disusun berdasar asas kekeluargaan. Kemudian sumber-sumber produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan yang ketiga, bumi, air, dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya hajat hidup orang banyak. Dari situ Bung Hatta menyimpulkan bahwa ekonomi Indonesia itu adalah ekonomi terpimpin, di mana negara hadir untuk mengangkat derajat mereka yang tidak beruntung. Lalu itulah yang kemudian disimpulkan sebagai ekonomi kerakyatan.